sekarang masuk surat ya, surat Al-Lahab Ibu, Tabat Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Itu double ya Bu, udah huruf ba-nya huruf qalqalah ditambah lagi ada apa? Ada tasdid ya Bu, jadi di double. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, bukannya rin, bukan huruf qalqalah ya. Ma al, jangan ag. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Dilangsungin ya Bu, ada faktor lamnya. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh. Ayo. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Sekarang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya jangan dipanjangin. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Terus saya terus ramratuhu Ayo siapa yang maju? Ayo.
ini bareng belajar ya. Wah, bertiga Wah. Kemari. Ayo baca. Ayo, tabbat tabbat. Taknya dimasukin ke ba. Tabbat. Nah, gitu tab. Taknya mingkem. Tabbat. Jangan agak ma'al jangan putus ma'al na'an wa ma'kasab ya wamro'atu balikin wamro'atuhu rohnya pendek wamro'atuhu mim masad seperti lagi wijiliha Sadaqallah. Siapa? Bu Susi. Ya. A'udzu billahi minasy dengerin yang lainnya lihatin. Masukin ke bak. Tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Jangan panjang-panjang maknya dua harokat aja. Ma'aghna anhu maknya pendek dua harokat aja ya. Ma yang pertama baru panjang. Ayo. Ayo siapa lagi? Yang gede. Ya. Ayo baca. Ya. Tabbat yada abi lahabin. Ada tasdidnya tuh. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nanya panjangin saya naron data lahabiyun lamnya dipersepetin. Hatab
Mim masad. Ayo, siapa lagi? Mari. Ayo bareng. Tabbat, masukin ke bak. Tabbat yada. Bukan kalau ya Bu, jangan jangan berbalik hurufnya. Ma'al, tahan, ma'al, jangan ditahan, jangan dipantulin ya Bu, jangan dipantulin. Ma'al, na'al, langsung samping tengah. Ma'al, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kasab pakai suara saya ya saya selana panjang ini rohnya pendek wa mro'atuhu min masad. Ayo blok maija barengan. Suaranya bareng. Ya. Bareng. A'udzu billahi minasy ya. Bareng. Terus.
anhu maluhu wa imra'atuhu jangan dipanjangin, mim masad lagi fi jidiha abalum mim masad sadaqallahul azim. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad sadaqallahul azim. Ini surat Al-Lahab ya Bu, atau kalau Ibu bilang Bu surat Tabbat ya Bu. Al-Lahab artinya api yang menyala-nyala. Ini asbabun nuzulnya siapa Bu? Abu Lahab beserta istrinya ya. Ketika itu di suatu pagi Rasulullah sedang berkhutbah di Bukit Sofa ya Bu, bersama-sama para sahabat. Kata Rasulullah SAW, tahukah kamu bila mana aku peringatkan ya Bu, di balik bukit ini ada musuh ya Bu. Maka para kaum Quraisy ditanya sama Rasulullah, apakah kamu yakin, apakah kamu percaya bahwa ucapanku benar? Maka tuh orang Quraisy semua jawab, yang di di bawah bukit Sofa itu, benar ya Rasulullah, aku menyaksikan apa yang kau katakan itu benar, bahwa kalau Rasulullah bilang di belakang bukit ini ada musuh, pasti ada musuh ya Bu, bahwa Rasulullah tidak pernah berdusta. Tapi datang tuh siapa namanya, pamannya Abu Lahab dengan menghapiknya ya Bu kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah sebagai pendusta. Dikatakan Rasulullah seperti orang apa? Penyihir ya Bu, dikata-katain. Tetap Rasulullah gak marah, sabar, dibalas dengan kebaikan walaupun pamannya jahat ya Bu ya. Maka turunlah ayat ini nih, tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab dan dia bakalan celaka. Orang yang masih hidup ya Bu, Rasulullah udah menyatakan ya Bu, dan Allah berfirman dalam surat Al-Lahab ini, Abu Lahab termasuk orang yang celaka kedua tangannya, karena sudah apa Bu, sudah mencelakai Rasulullah. Dia membawa kayak kita mah siapa Al-Gojo ya Bu, di daerah kafir Quraisy tersebut dikumpulkan untuk disuruh membunuh Rasulullah. Maka diteruskan ya Bu, ma'alna anhu maluhu wa ma kasab, harta bendanya si Abu Lahab ya Bu, apapun yang dia usahakan tidak akan berguna, tidak akan berfaedah. Maka tuh kita nih jangan sampai ya Bu seperti Abu Lahab. Kita punya tangan, biar tangan kita selalu bawa berkah. Makanya dalam doa wudu kan, Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ini
kita punya tangan, dia bawa berkah. Ibu kalau doa ini apa tangan? Allah maafkan daya doang ya. Allah maafkan daya memang asika kuliha gitu doang ya Bu. Kan kemarin saya udah kasih tuh fotokopiannya ya itu. Allahumma as'alukal yumna. Ya Allah jadikan di tangan kanan nih. Ya Bu. As'alukal yumna wal barokah, selalu bawa keberkahan. Mau nanam, ya Bu, tanamannya subur makmur. Ya Bu, karena tangannya bawa berkah. Di bawah uang dagang, ya Bu, tangannya bawa berkah. Ya Bu, di bawah kerja, tangan bawa berkah. Jangan sampai tangannya seperti tangan Abu Lahab yang sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang celaka. Naudzubillah kedua tangannya tuh, yada artinya tangan tabat yada, Ibu, celaka kedua tangannya Abu Lahab, Ibu, menjadi orang yang celaka. Ma'agna, apa-apa yang dikeluarkan, apapun harta bendanya yang diusahakan, anhu maluhu, dari hasil kerjanya, wa makasab, yang diusahakannya tidak akan bermanfaat. Naudzubillah. Saya kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala. Udah dipastiin tuh Bu. Orangnya masih hidup, ya Bu, udah jadi bahan api neraka. Naudzubillah, ya Bu. Maka ini renungan buat kita. Jangan sampai kita seperti Abu Lahab, dan jangan sampai anak keturunan kita, ya Bu, sampai naudzubillah jalik, ya Bu, kena api neraka. Makanya kalau anak nggak mau sholat, ya Bu, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Kalau anak nggak mau sholat, buru-buru Bu, apa Bu? Buru-buru raih tangannya, buru-buru rangkul, ya Bu, orangnya agar dia buru-buru mengerjakan sholat. Karena kalau diantepin, ibarat kata anak itu lagi ada di api neraka, kita tarik kan Bu. Ibu misalnya ada kebakaran di rumah ibu, ada anak di dalamnya, pasti ibu nyariin anak ibu dan mau menyelamatkan anak ibu kan. Nah iya, apalagi nanti ya Bu di api neraka. Maka kalau anak nggak mau sholat, buru-buru kita raih tangannya, kita tarik, ya Bu, kita rangkul bersama-sama agar menjalankan perintah Allah, yaitu sholat bareng-bareng, ya Bu. Jangan kesian dia mah, ya Bu, pulang kerja, ya Bu, capek, jangan begitu Bu. Tetap kita wajib sholat, ya Bu. Anak kita suruh sholat dulu, ya Bu. Nah, sholat dulu sekarang subuh, misalnya tuh dia piket malam, misalnya gitu ya Bu, kerja malam, tetap subuhnya kita bangunin dulu, sholat dulu. Setelah sholat baru dah, karena dia habis kerja malam tidur dah. Jangan dia mah kesian habis kerja malam udah capek. Berarti kita menyediakan anak jadi bahan api neraka. Hati-hati ya Bu ya. Atau misalnya anak masih kecil, ya Bu, perempuan nih 9 tahun. Kalau 9 tahun anak perempuan udah balik, Bu, udah wajib sholat. Dia wajib sholat. Kalau misalnya dia nggak sholat, nanti ibu, ya Bu, anak ibu jadi bahan api neraka. Mau? Naudzubillah. Maka raih anak cucu ibu. Kalau perempuan 9 tahun udah balik, ya Bu. Laki-laki pun, ya Bu, harus diwajibkan sholat, ya Bu. Mau dalam posisi apapun, ya Bu, sholat dulu, ya Bu. Nanti kalau misalnya dia ada kerjaan yang lain atau masih capek, boleh istirahat, ya Bu. Tapi yang penting sholat dulu. Jangan entah juga masih ada waktu. Biasanya kalau udah begitu Bu, kalau udah kelamaan susah dibangunin kan, benar gak Bu? Karena udah lelap tidurnya kan, ya udah nyenyak tidurnya. Kalau masih baru lelap kan kita langsung bangunin, ya Bu. Ya, pentingin urusan perintah Allah, sholat dulu. Wa imra'atuh, dan istrinya siapa Bu? Abu Lahab juga hammalatal hatab, dia sebagai pembawa kayu bakar. Karena istrinya pun Bu, setiap pagi tuh rumah Rasulullah selalu dikasih duri Bu, dikasih kayu-kayu yang berduri, agar setiap Khadijah kalau lewat tuh
kena duri, ya Bu. Rumahnya bertetanggaan kayak begini gitu tuh, bertetanggaan depan belakang gitu, ya berhadapan-hadapan. Tapi orangnya jahat, ya Bu. Makanya istrinya juga dicap oleh Allah Subhanahu wa taala wa imra'atu, ya Bu, hammalatal atau pembawa kayu bakar api neraka. Alhamdulillah. Fi jidiha hablum mim masad, dan di lehernya pun diikatkan, ya Bu. Jadi kayak orang Jawa kalau misalnya ngiketin kayu bakar di belakang kan ada ya, dipakai apa? Gendongan itu ya. Nah itu digendong gitu Bu. Ya, dia disuruh bawa kayu bakar, ya Bu. Nanti disiksanya seperti itu Bu, ya Bu. Karena dia selalu membawa kayu atau kawat-kawat berduri, ya Bu. Ya. Atau di rumah masih banyak kayak kita pun apa tuh yang banyak durinya tuh. Kalau di Arab tuh kan ada kayak pun kaktus kayak begitu tuh Bu. Nah, yang berduri kayak begitu pun selalu ditaruh di depan rumah Rasulullah, ya Bu. Maka dia dicap sebagai pembawa kayu bakar api neraka dan diikatkan di lehernya, jadi digendong tuh Bu. Api nerakanya digendong, diselaputin, ya Bu, untuk dibawa. Nanti habis, hancur lebur, angus, ya Bu, jadi lagi, ya Bu. Naudzubillah terus menerus. Cuman hanya pada hari Senin saja, ya Bu, Abu Lahab ini diringankan siksaannya, karena pada hari Senin tersebut lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Lahab, ya Bu, pamannya kegirangan, saking girangnya, saking senangnya dapat keponakan yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membebaskan budak yang namanya Suwaibah, sehingga Suwaibah itu jadi ibu susu pertama bagi Rasulullah, ya Bu. Setelah menyusui ibu kandungnya Siti Aminah, maka Suwaibah dimerdekakan untuk mengurusi sebagai ibu susunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiap hari Senin hanya diringankan dengan pakai terompa sendal api neraka, seringan-ringannya tuh. Naudzubillah. Ibu kalau misalnya kayak terik panas, ya Bu, misalnya ibu sendalnya kepanasan, panas kan? Kalau mau dipakai lagi kan, panas, ya Bu. Apalagi sendal dari api neraka. Naudzubillah. Maka ini di dalam surat Al-Lahab ini banyak huruf-huruf, ya Bu, yang huruf apa Bu namanya? Huruf-huruf apa Bu? Qalqalah, ya Bu, huruf-huruf yang memantulkan, ya Bu. Apa aja huruf qalqalah? Apa? Ba, ju, di, po, o, ya Bu. Tapi ini kebanyakan huruf ba yang dipakai akhirnya, ya Bu. Lagi coba Bu, ini tab, ba, tanya ini Ibu masukin ke ba, tab, karena ada tasdid tuh Bu, tab, min, tab, bat, nah baru hamas, tab, bat, ya ada, panjangin tuh. Kenapa panjangnya daknya? Karena di situ ada mad jaiz munfasil, ya Bu. Jaiz munfasil panjangnya 5 harokat, ya Bu. Ya. Atau kalau misalnya mau sama 4 harokat sama semuanya, ya Bu. Kalau 5 semuanya, ya Bu. Tabbat yada abi itu matobi atau mal asri, panjangnya cuma 2 harokat, jangan panjang-panjang. 2 harokat itu doang Bu, 2 ketukan, ya Bu. Tabbat yada 5, abi 2, ya Bu, 2 ketukan. Lahabiu itu masuk apa Bu? Huruf waw. Lahabiu itu waw huruf apa Bu? Waw huruf apa Bu? Nah, yaitu idgham yang gunnah, ya Bu. Masukin ke waw, ya Bu. Huruf bibir itu waw, ya Bu. Sapatain waw. Jadi makanya urutnya agak monyong, ya Bu. Ya, tabbat yada
akhir kalimat huruf qalqalah ditambah ba-nya ada tasdidnya. Saking celakanya tuh Bu. Karena apa Bu? Karena Rasulullah itu seorang rasul, seorang nabi, dia punya paman ya Bu yang melihat langsung bahwa Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada umatnya, tetap itu si paman ya Bu enggak mau beriman, bahkan mau mencelakai Rasulullah. Jadi sangat celaka sekali ya Bu. Jadi makanya ba-nya ditambah huruf apa Bu? Ada tasdid, udah ba-nya di akhir kalimat jadi huruf qalqalah, tambah lagi tabbat gitu Bu ya. Lagi ayo, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ayo, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Sin dulu, kalau sin hurufnya berdesis ya Bu. Shod hurufnya agak mengeluarkan di rongga zaub ya Bu, bagian mulut ya Bu, agak di ini nih di bagian geraham ya Bu, agak gelembung ya Bu. Shod saya selana wamro'atu. Ayo. Wamro'atuhu hammalatal haqab. Fi jidha hablum min masad. Ke bawah, apa lagi? Kulhu, kulontir falak, kulontir berbinas. Ayo, sampai situ. Ayo bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam. Oh ya. Wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an